Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Bustira yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah menjumpai situasi yang membahagiakan. Ya, kita sampaikan apresiasi terhadap usaha masjid ini untuk mengembangkan ilmu. Kita berusaha membuat majelis ilmu dan difasilitasi dengan sebaik-baiknya. Maka itu tentu kita sampaikan syukron, jazakumullahu khairan kepada pimpinan barangkali dan pengurus masjid ini yang telah membuat situasi yang baik seperti ini. Tentu maksudnya agar semakin banyak orang yang tertarik kepada ilmu atau belajar atau saling belajar. Atau minimal bisa dijadikan sebagai contoh barangkali di tempat-tempat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga ada masjid kok sepi-sepi saja, tidak ada kegiatan. Nah, inilah yang semestinya dilakukan. Perjuangan jihad terhadap ilmu ya, di masa sekarang yang tentu tidak dinilai kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dinilai sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlepas nanti ada tidaknya yang belajar, sedikit atau banyaknya itu bukan tujuan utama. Yang penting terselenggara dulu ya. Terselenggara dulu kegiatannya, majelis. Tapi hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan usaha kita untuk menjadi Islam yang lebih berkualitas, ya, yang lebih berkualitas. Yang tujuannya tentu saja semakin tinggi kualitas diri kita, tentu kita meraba diri kita. Ya, boleh kalau memang kita berusaha, memang diusahakan, ya merasa diri lebih baik, tentu baik-baik saja. Maksudnya untuk penyemangat, ya, dan kemudian tidak menyombongkan diri kepada orang lain. Agar regreg gitu bahasa Sunda nanti. Yang kita tuju adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan surganya Allah adalah untuk orang-orang yang terbaik di antara kita. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya kita hidup, kemudian nanti mati, kemudian dihidupkan lagi, ya, untuk menguji setiap kita siapa yang terbaik amal-amalnya. Dan dialah yang akan pantas kembali ke kampung halamannya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya kita masuki pelajaran kita. Dalam bab apapun orang katakan ada basic skill. Ya. Skill yang dasar yang harus dimiliki. Ya. Kita mau kerja macul, pegang pacul saja nggak bisa. Ya berat ya, susah. Nah, di dalam Islam termasuk basic skill adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena nanti dia dibawa kemana-mana. Ya. Sholat tentu baca Quran. Sebagian doa-doa kita berasal dari Al-Quran. Ya. Hatta sebagian kita mati pun dibacakan Quran. Ya. Nah, itu. Maka ini merupakan bab dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ya.
Nah, kalau tidak bagaimana? Tentu harus lebih kuat lagi upayanya. Kalau tidak bisa, karena namanya juga pengetahuan dasar, kemampuan dasar, ya. Yang kalau tujuan kita adalah surga, maka semua ibadah tujuannya surga. Kenapa orang dengan bangganya mengeluarkan ratus-ratus juta untuk haji? Karena disampaikan bahwa pahala haji yang mabrur kecuali adalah surga. Jadi orang sampai yang haji furoda mungkin 1,5 miliar keluar. Tapi suka, mau. Karena jelas tujuannya surga. Kenapa dengan membaca Al-Quran tidak? Padahal nanti beliau yang berhaji itu di sana sholatnya kudu baca Quran. Ya kan kemungkinan sah batalnya, kurang lebihnya sholat itu juga ditentukan dengan bacaan Al-Quran. Maka ini seandainya kita mau baca Quran atau supaya bisa baca Quran mesti mengeluarkan duit 1 miliar, harusnya mau apa tidak? Harusnya maulah. Ya. Saya belum bisa baca Quran. Oke, 1 miliar sampai keluarkan, saya jamin Anda bisa baca Quran. Itu mestinya mau. Ya, apalagi Al-Quran ini ibadah yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tentu dalam hal yang ditentukan ya. Nanti ada tempat-tempat yang tidak boleh kita membaca Al-Quran. Secara umum boleh di mana-mana. Ya. Sedangkan haji kemungkinan besar untuk saat sekarang orang yang biasa-biasa seumur hidup sekali juga sulit. Bukan karena uangnya, tapi karena juga antriannya yang demikian panjang. Ini saya ingin menyadarkan kepada kita bahwa untuk mampu membaca Quran seandainya harus keluar uang 1 miliar, itu mestinya mau. Apalagi tidak harus keluar biaya. Ini masalah yang kita ini. Ya Pak Riki, di sini ya diajarkan macam-macam hal, tidak perlu ada biaya. Tinggal maunya. Ya, makanya alhamdulillah Allah memang kasih sayang terhadap kita dan memberikan fasilitas bermacam-macam, dari mulai rizki, umur kita sendiri, waktu, dan beberapa hal yang bisa mengantarkan kita, yang kita husnudzon, berprasangka baik. Sering saya sampaikan, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Kayak-kayaknya ini Allah lebih suka kita masuk surga. Maka jalan ke surga menjadi sangat mudah. Ya. Maka hanya sekedar hadir ke majelis ilmu dikatakan sebagai jalan masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang yaltamis, ya, menyengaja, merutinkan, ya, yakni berjalan ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya jalan menuju surga. Baik, ini sehubungan dengan hal yang baru jadi agak panjang mukadimahnya. Ya. Baik, pelajaran kita ada di papan tulis. Terakhir kita masih dalam bab makharijul huruf. Ya. Bab membahas mengetahui dari mana huruf-huruf Arab itu keluar dari bagian mulut kita. Kalau dikatakan Ustadz, suara-suara kan keluar dari mulut, ya memang. Tetapi bagian mana dari mulut kita yang menjadi sumber suara itu, yang mesti kita ketahui, sehingga tatkala mengucapkannya pas, atau kalau belum bisa, yang dituju ya area itu atau benda itu, sehingga nanti mudah diarahkan. Ya, bagi yang belum atau jarang ikut, kita contohkan dengan yang terlihat, yaitu bibir kita. Dua bibir kita, apabila dua bibir kita adalah makhraj, yang atas dan yang bawah,
Maka ketika makhraj ini dua, salah satunya tidak difungsikan, maka huruf tidak akan keluar. Ya. Huruf ba, ya. Huruf ba yang seperti ini, atau kalau disukun dia jadi ab. Ini melibatkan dua bibir. Kalau kita mengucapkan ba, tapi bibir kita dipetot satu gini, tidak difungsikan, itu sampai kiamat nggak bisa bunyi ba, 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 gitu. Atau karena dia melibatkan dua benda ini, bibir atas bawah, ketika dia sukun, tuntutannya bibir kita, ya, tuntutannya bibir kita dibuat mingkem. Tapi kita nggak mau mingkem, bisa nggak? Coba aja. Kita bilang ab, tapi nggak mau mingkem. Jadinya apa? Au. Ya. Itu inilah yang dimaksud dengan makhraj. Ya. Bibir termasuk di antara 5 makhraj utama. Ya. Yang sudah belajar apa 5 makhraj utama? 1, al-jauf. 2, al-lisan. 3, ini ash-syafatan. Yang tertinggal ini al-halq, ya. Kemudian al-khayshum. Al-jauf, rongga, seluruh ruangan dalam leher atau tenggorokan dan mulut kita itu nanti masuk bagian dari makhraj, ya, makhrijul huruf. Kemudian ada tenggorokan, ada lidah, ada bibir, ada rongga hidung, ya, rongga hidung untuk huruf-huruf gunnah. Baik. Perjalanan kita terakhir pada makhraj 3 huruf, yaitu huruf dal, huruf to, dan huruf ta. Ya. Dal, to, ta. Ini review saja. Tempatnya di mana? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ya sudah, yang lalu ini review saja. Kalau ini lidah, ini gigi. Nah, gigi itu nancep pada gusi. Ya. Giginya nancep pada gusi. Nah, untuk huruf 3 ini keluarnya yaitu nempel di sini. Lidahnya itu nempel di antara gigi dan gusi. Jadi kena gusi, kena gigi. Cobaan. Ad. Rasakan nempelnya kudu di dia. Sebab nanti kebiasaan kita membunyikan huruf dal ini adalah huruf D yang rata-rata nanti letaknya ketinggian. Nanti pada di sini. Jadi bunyinya da. Dada. Dada. D-nya Sunda itu meletakkan ujung lidah terlalu tinggi. Da, itu tempatnya nun. Sehingga nyambung. Dana. Dana ya dana. Ini ujung lidah kita di sini. Terlalu tinggi. Adapun da dalam Arab ini sedikit turun. Sama dengan ta. Oh ya, sekarang tak dulu saja. Tak dulu saja supaya mudah. Ta ini sama dengan T. Coba at. At. Tekan lidahnya at. Ta. At. Ta. At. Ta. Kerasa ya di situ ya. Nah, sekarang kenain pada da. Ad. Da. Ad. Da. Nah, jadi bunyinya tidak ada tapi ada. Ya. Sedikit ada empuk ya. Taib. Dan kemudian po adalah ta yang ditebalkan. Ya, ini sudah berlalu, jadi saya menunjukkan nanti kalau yang ingin dicek kepada rekaman perjumpaan pekan lalu ya di YouTube insya Allah. Jadi atau di mana-mana pelajaran sama insya Allah. Semua pembelajaran tahsin sekarang arahnya seperti ini. Untuk bab makharijul huruf akan dijelaskan seperti ini kurang lebih. Baik.
Sekarang kita turun sedikit karena lidah kita dari atas turun ke bawah. Sekarang adalah ini masih urusan ujung lidah dengan ujung gigi. Nah, sekarang lidah kita turunkan, ujung ketemu ujung. Jadi ujung lidah menjumpai ujung gigi seri atas. Gigi seri atas itu 2 gigi yang tengah. Ya. Kemudian bergetar. Harus bergetar. Tidak boleh ada desis. No desis. Ya. Jadi hanya bergetar. Ya. Apa dia keluar? Oh, mohon maaf. Nanti ada yang berdesis. Nanti ada getar, ada desis. 2 hal. Ya. Baik, untuk apa ini? Untuk 3 huruf. Yang pertama huruf sa dulu yang mudah. Sa yang ini ya. Yang Indonesianya TSA. Ya. Kemudian za, kemudian lo. Sa, za, zo. Kita sa dulu. Ya. Sa ini, huruf sa jangan lihat ini. Tulisan Indonesia ini menyesatkan. Nanti bingung bacanya. Apa itu TSA? Tesa atau kumaha? Ya. Sudah. Bahwa huruf sa ini adalah huruf S. Yang mengucapkannya lidahnya naik. Sa. Cobian. Sa lagi. Sa lagi. Sa. Asa. 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 Nah, jadi ingat-ingat sekarang huruf sa adalah huruf S, tapi lidahnya naik ke atas. Jangan TSA, karena sebagian nanti ada yang kedengaran T-nya, S-nya malah nggak kedengar. Salah, ya. Nah, kenapa TSA? Karena transliterasinya bingung ya kalau dengan bahasa Indonesia. Baik. Dan ini masih bunyi kalau bapak-bapak, ibu-ibu menempelkan ujung lidah pada ujung gigi seri atas masih bunyi. Pada dinding gigi juga masih bunyi. Intinya lidah naik ke atas. Nanti dicari di mana tempat yang mudah agar desisnya muncul. Jadi untuk yang sa ini adalah ujung lidah nempel pada ujung gigi seri atas ini disertai desis. Sehingga dia harus mendekati huruf sin. Ya. Ini 1. Sekali lagi, sa, si, su, as, sa. Nah, nanti kalau ada di pola lain ada sa, si, su, bas, su, sa, sani, sasna, minal, musni, masi, sa, sani, sa. Nah, si as lidahnya didinya we. Coba. Sa, si, su, bas. Yuk. Nah, begitu ya. Baik. Kemudian zal. Adapun zal adalah ujung lidah dengan ujung gigi seri atas bergetar. Al, coba. Al, getaran dulu. Al, za. Lagi. Al-za. Lagi. Al-za. Ilzi. Ilzi. Ulzu. Coba. Zalika. Nah. Kemudian kalimat yang sering didengar. Ya. Nah, ini nanti contohnya telat. Ini sekarang dulu. Kita kadang-kadang sering mendengar atau sering mendengar ucapan azan. Azan. Yang mana azan? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya azan. Ya, azan. Kemudian ada izin. Ya, kita sukun sajalah supaya gampang. Kemudian ada uzun. Ya.
Ini 3 kata yang pengertiannya ada kemiripan atau ada saling keterkaitan. Azan ini yang diperdengarkan, kenceng-kenceng. Ya, makanya orang azan nggak boleh pelan-pelan. Kemudian izin, ucapan yang terdengar untuk memohon sesuatu. Ya, jadi kita jadi izin. Bahasa Arabnya izin. Ya. Lalu uzun ini, uzunun, telinga. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam telinga berupa suara itu, maka uzun jadi telinga. Nah, jadi, baik. Maksudnya saya belajar ini. Kita belajar. Azan, izin, uzun. Nanti kalimat-kalimat yang dalam bahasa Arab yang menggunakan zal dibetulkan. Zikir. Zikir. Apalagi? Zikir saja yang sering ya. Ya, nanti banyak. Baik. Yang sering diucapkan dalam bahasa Indonesia yang pakai zal ya zikir. Kita banyaknya jikir atau dikir. Nah, yang betul zikir. Ya. Baik. Kemudian huruf dho. Huruf dho ini sama dengan za. Sama dengan za. Jadi mesti dibuat getaran dulu. Sekarang za lagi. Za. Za. Sekarang bapak-bapak, kalau di kita ini sulit. Ada yang begini, ada yang begini. Nah ini ada yang zo begini, ada yang do begini. Nulisnya jadi bingung. Maka kita ini dulu. Ya. La. La. Nah, sekarang karena bunyi dia tebal, bermaksud mengucapkan lo, tetapi mulutnya jangan terlalu monyong atau dibuka saja. Lo. 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 Nah, tapi getaran tadi jangan hilang. Lo. Lo. Nah, jangan monyong lo, jangan. Buka. Ngawahan na o tapi mulutnya dibuka. Lo. Lo. Zolimina. Zolimuna. Nah, itu huruf zo. Nah, sekarang zu, kalau zu mudah. Zu. Zu. Kan lidah sudah naik ya, sudah di posisi ini, getarkan tinggal tambahin u saja. Zu. 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 Ah, tebal. Yang agak masalah dia kalau kasroh. Ayo. Ini dibaca zi. Ini dibaca kalau sama saja berarti hurufnya mestinya sama ya. Ternyata 2 huruf ini beda. Ya. Yang ini nyengir full ri. 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 Nah, yang ini caranya ya. Mulutnya maju dulu. Ri. Tapi langsung nyengir. Ri. Ri. Lagi. Ri. Monyong dulu ya. Ri. Lagi. Ri. Lagi. Ri. Nah, nanti dia akan muncul terutama pada sering yang kita baca pada kalimat azimun. Ya. Azim. Azimun. Ya. Shadaqallahul azim. Nah, kalau tidak ditebalkan maka tulisan dia begini, pakai zal. Kalau azim, sadaqallahul azim, nah dia tulisannya nih. Ini harus azim, maju dulu baru zim. Coba azim,
Astaghfirullahal azim. Pokoknya ditebalkan. Sekedar bergema untuk awal-awal oke. Azim, azim nggak apa-apa. Ya, azim intinya ada ketebalan. Sekali lagi. Shadaqallahul azim. Astaghfirullahal azim. Inna syirka la zulmun azim. Itu dia huruf 3 ini yang tempat keluarnya sama, hanya sikap kita yang berbeda pada saat mengucapkan. Ujung lidah jumpa ujung gigi seri atas, desis huruf apa? Sa. Ujung lidah ujung gigi seri atas bergetar za dan zo. Za tipis, zo tebal. Ya. Fokuskan pada saat kasroh untuk huruf zo, karena kalau dibaca sama persis dia menjadi huruf zal. Meskipun kalau dipermasalahkan, ya, apalagi kalau kalimatnya nggak ada beda. Kalimat azim yang artinya agung ini memang hanya satu-satunya. Jadi kita ucapkan azim pun ya maksudnya ini. Ya, difahami maksudnya. Jadi maksudnya ucapan yang salah itu kalau dipaksakan kita faham. Jadi tidak ada istilah beda makna, sebetulnya tidak. Ya. Seperti anak kecil datang ke tempat kita belanja. Anak kecil yang belum bicara dia beli pelmen. Paham nggak tukang jualannya? Paham lah ya, beli pelmen. Ulangi apa tadi? Enggak juga kan? Ya. Maksudnya dalam bahasa Arab pun begitu. Nanti ada ucapan-ucapan kita yang miss sedikit secara inti, apalagi kita bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu makna difahami dan tidak menyimpang kepada makna lain. Tetapi aturan tetap ditegakkan. Maksudnya kalau memang ada waktu belajar ya kita belajar untuk mendapatkan bunyi-bunyi yang ideal. Ya, seperti itu. Baik, hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi session ini saya tutup mempelajari 3 huruf yang keluar pada ujung lidah dan ujung gigi seri atas atau di sekitar itu. Ya, 3 huruf sa, za, zo.